Juventus sudah memasuki pertandingan pramusim ya, seperti yang sudah kita saksikan kemarin ya, sudah satu, dua, tiga, oke, dan yang terakhir ini akan masuki pramusim yang keempat. Bagaimana perkembangannya? Apa saja sih hal-hal menarik yang akan kita bahas? Yuk, kita tonton di sini ya di Vincere News. Kembali lagi bersama dengan Sonya di sini sebagai host untuk Vincere News. Dan pastinya kita akan membahas ya seputar pertandingan pramusim dijalani oleh Juventus. Kita akan membahas pertandingan pramusim yang dijalani oleh Juventus yang terkhusus nih ya untuk yang keempat kali. Ini kan sebagai endingnya. Dan pastinya aku tidak akan sendiri karena sudah ada dua narasumber yang bergabung dengan kita. Di sini ada Mas Genta dan juga Mas Andar. Halo Mas. Halo, Halo, halo. halo. Oke, kita sapa lagi ya teman-teman Juventus ini. Silakan dari Wuih. Mas Andar. Halo teman-teman Sofian ini, Andar Sofian di sini. Oke, Mas Andar Sofian di sana. Kita lanjut Ya, ya untuk narasumber berikutnya. Silakan Mas. Halo, Genta Ripta di sini. Para narasumber kita yang sudah siap nih untuk membahas seputar pramusim. Ini menarik ya. Udah semakin apa ya? Udah semakin menuju puncak nggak sih? Karena ini kan udah masuk yang keempat. Menuju puncak. Oke, terus Udah ketahuan umur. Enggak itu ya? Enggak ya? Oh ya, aku pura-pura nggak tahu lagunya ya Mas ya. Itu lagu apa ya? Ya, yang pastinya teman-teman Juventus ini juga udah gak sabar sih untuk mengulik tentang ini, tentang pertandingan yang akan dilalui Juventus di hari Minggu nanti melawan Atletico Madrid. Review menjelang pertandingan Juventus melawan Atletico Madrid. Ini ayo kita bahas nih Mas seputar ini. Karena kan kita ada dua narasumber nih ya udah sering banget tahu tentang seputar Juventus dan sudah mengamati dong jadi pengamat nih dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita bahas dulu deh dari progresnya. Kita mulai dari Mas Andar ya. Gimana nih Mas untuk progres pramusim ini dari kedua tim baik Juventus maupun Atletico Madrid? ya sebenarnya kalau dari kelas 3 gamesnya masing-masing, Atletico ini lebih lebih cemerlang ya. Dalam artian mereka 2 kali menang, 1 kali seri, sedangkan Juventus itu 1 kali menang, 1 kali kalah, 1 kali seri. Jadi dari segi prestasi pramusim memang Juventus tidak lebih baik daripada Atletico Madrid. Tapi ya bisa dilihat lagi lawan-lawannya. Ketika Juventus menang tuh juga lawannya Juventus Next Gen. Kemudian Atletico itu tanggal 7 kemarin, 7 Agustus itu masih di Hong Kong. Ngelawan tim hmm. lokalnya Hong Kong dan menang cukup besar. Di uji coba sebelumnya dia ngelawan Getafe yang lumayan juga lah. Um, jadi memang kalau dilihat-lihat sih sepertinya Atletico Madrid di pramusimnya lebih siap dibanding Juventus, which is make sense karena mereka rasanya dari segi pelatih tidak berganti, sedangkan kita punya pelatih baru yang bukan hanya orang yang baru, tapi ide dan strateginya tuh berbeda dari Allegri di musim lalu. Gitu. Jadi kalau lihat progresnya, memang progresnya kayaknya lebih baik Atletico dibanding Juventus di pramusim so far. Oke, kalau dari persiapan gitu ya Mas Andar. Ya, Kelemahan kita dari karena ada dari pelatih baru. dari historical games lah bisa dibilang dari 3 pertandingan terakhir ya terlihat Hmm. mereka lebih lebih solid dan lebih siap dibanding Juventus. Kalau dari Mas Genta gimana nih Mas ngelihat progresnya selama pramusim ini dari Juventus dari yang pertama, Ya, kedua, ketiga. progres sih naik ya, menjadi lebih baik gitu. Karena Juventus itu tuh kan kalau nggak salah sampai match kedua pramusim itu belum mencetak gol dari open play gitu. Jadi match pertama dibantai itu tidak mencetak gol sama sekali. Match kedua itu mencetak gol tapi dari penalti dan juga corner kick set piece gitu. Nah, baru di match ketiga kita gol dari open play dan menurut gue golnya keren-keren gitu. Ada yang dari jauh, ada yang dari deket, ibaratnya gitulah. Nah, memang berarti itu sebuah progres sih. Tapi memang lawannya karena next gen. Nah, jadi progres yang ada itu akan di-challenge lah ketika melawan Atletico Madrid gitu. Bagaimana seberapa kuat progres itu, apakah akan jadi melempem atau semakin bagus atau bisa menjaga performa, kita nantikan aja. Karena yang pasti kan lawan Atletico nanti kita bahas mungkin prediksi line up ya, tapi secara general kita udah lumayan full tim nih gitu. Itu dulu sih paling. Oke. Kalau misalnya kita lihat progres kemarin ya,
Sebenarnya apa Hmm. sih yang jadi catatan untuk Juventus nih yang seharusnya diperbaiki untuk siap menghadapi yang keempat? Silakan dari Mas Genta. Apa soalnya? Kalau misalnya kita ngelihat Oh, progres dari yang aku nggak, kemarin, Pak? Mas Genta, iya saya ya, sering nggak dengar. iya Oh, dari Mas Genta. iya, sorry. Kalau yang harus diperbaiki, oke. Jadi sebenarnya sih kalau aku lihat tuh ini sih lebih ke build up penyerangan ya. Build up, karena Mota itu kan pelatih yang menurutku kategorinya ya jenius lah gitu. Dia bisa membuat Bolonya menjadi melakukan permainan yang cukup variatif, atraktif musim lalu. Nah, dia pengen coba lakuin itu di Juve, tapi menurutku dia lakukan nggak sefrontal dia lakukan ke Bolonya gitu kelihatannya. Jadi masih ada lah sedikit pragmatisnya gitu, masih ada sedikit. Nah, itu tuh yang menurut gue yang jadi PR Juve yang harus diperbaiki, gimana dia cara untuk membongkar pertahanan lawan dengan gaya Mota itu sebenarnya sih. Karena kalau kemarin lawan Next Gen itu kan kayak golnya Weah, misalnya golnya Weah itu kan bermodal speed dan shooting, dan kiper Next Gen yang jelek gitu kalau kataku. Golnya Thuram bagus banget. Cuman ya kiper junior gitu, termasuk gol Yildiz juga kasih tiang dekat. Kalau kiper dunia sih mungkin dikasih tiang dekat gitu bisa dengan mudahnya ditepis. Jadi sebenarnya PR itu membangun situasi penyerangan yang Mota inginkan sih gitu. Karena ya itu Mota kan gol-golnya musim lalu di Bolonya tuh atraktif banget gitu, bisa dari sisi kan sisi kiri, bahkan back juga bisa golin dulu, Calafiori sering golin juga. Nah, jadi itu yang jadi PR. Nah, itu kalau menurut Mas Genta ya. Kalau dari sisi Mas Andar gimana nih? Apa sih strategi yang harus diperkuat dari Juventus ini? Tapi kalau secara kualitas emang kita kalah jauh atau memang sebenarnya kita ada keunggulan yang Andar? Silakan. Kalau ya sebenarnya apa ya, bisa dibilang 3 games ini sangat menunjukkan siapa aja yang bermain di lapangan gitu. Semakin hari semakin banyak pemain utama yang bermain, semakin banyak, otomatis tentu performance kita semakin baik. Tapi sampai sampai di lawan next game pun sebenarnya kita kan belum jadi tim yang utuh dan lengkap gitu. Memang isunya adalah nanti ketika musim dimulai, bisa jadi disitulah baru pertama kali the whole team kumpul bareng, latihan bareng sama Thiago Motta. Bisa dibilang kalau pemain-pemain sekarang ini kan ada yang baru 2 minggu bareng, ada yang baru seminggu bareng gitu. Jadi memang kelemahannya mungkin ya memang belum mengerti apa yang pelatih mau, belum belum tune in gitu. Jadi kayak kemudian mental juga ada problem kayak Vlahovic tuh menurut saya kena mental juga gitu, soal cara dia memanfaatkan peluang kemudian finishingnya itu tuh kayak ya kayaknya emang dia butuh butuh terapi khusus gitu. Selain selain Thiago Motta mungkin Juventus perlu hire lagi psikolog dan lain-lain untuk memulihkan energi dan mentalnya dia gitu, karena Gue suka. ya ya gimana pun sekarang memang andalan Juventus di depan kan dia, goal getternya cuma dia. Artinya inilah yang harus dicari sama Juventus, gimana solusinya gitu. Kita kalau kalau teman-teman lihat atau nonton di um, Netflix, Prime videonya Chiesa, tuh Chiesa di pemulihan ACL-nya tuh di provide sama psikolog juga sama Juventus gitu, untuk dia recovery secara mental, bukan cuma DJ medical. Jadi Ya. mungkin hal-hal seperti ini juga diperlukan oleh beberapa pemain, kayak termasuk selain Vlahovic juga ada pemain seperti um, Manuel Locatelli yang unfortunately kemarin sedikit dibu di stadion, di Allianz Stadium, yang kemudian sampai dia akhirnya menutup akun Twitternya gitu. Dan hal-hal yang gini tuh sebenarnya inilah challenge-nya Thiago Motta gitu. Maksudnya kalau dia jadi pelatih di tim-tim yang biasa-biasa aja kayak Bolonya tuh nggak ada pressure-pressure gini yang kena ke pemain, Ya. tuh nggak ada. Pemain kena mental tuh di tim-tim kayak gitu tuh jarang. Karena mereka main ya buat digaji, main tanpa target trofi apa-apa gitu. Sedangkan di Juventus lo salah ngumpan aja lo disorot gitu. Besok jadi berita, ngumpan ke depan malah back pass tuh jadi berita gitu. Jadi hal-hal kayak gini yang harusnya mungkin diantisipasi oleh Thiago Motta di masa depannya gitu, karena ini kan sesuatu yang belum pernah dia hadapin sebelumnya. Jadi persiapannya bukan hanya dari segi fisik tapi dari segi mental sih yang katanya masih agak kurang di bersama Thiago Motta ini ya. Kalau fisik kita udah lihat lah pemain Juventus yang muntah-muntah gitu, latihan lari sama Simon Collinet tuh udah kayak apa gitu. Tapi kayaknya yang perlu dibenahin juga mental sih. Nah, ini penting apalagi mau ngelawan Atletico Madrid yang
bukan tim kaleng-kaleng istilahnya. Kalau sampai kebantai sama Atletico Madrid 1 minggu sebelum musim dimulai, nggak kebayang efeknya kayak apa. Bisa nggak recovernya? Itu aja sih isunya. Jadi bisa dibilang ya kalau dari narsum kita yang harus dipersiapkan untuk Juventus itu sebenarnya strateginya memang harus diperkuat. Ada beberapa bagian tadi juga kan yang sudah dijelaskan oleh Mas Genta dan dari Mas Andar juga. Bukan cuma strategi, tapi juga dari kesiapan mentalnya pemain. Karena memang gak gampang. Ini tim besar, tim Juventus. Nah, kalau dari teman-teman Juventus, sebenarnya apa aja nih yang jadi catatan dari progres musim ke-1, kedua, ketiga, dan sekarang yang keempat nih, sebenarnya apa sih yang harus diperkuat dari Juventus? Pendapat teman-teman boleh di-share di sini ya. Sambil komentar, kita tonton lagi. Kita lanjutkan pembahasan kita ya. Masih seputar ini nih, menjelang pertandingannya Juve melawan Madrid. Kita lihat lagi untuk ngomongin ini, Mas. Oh, kita lanjut ngomongin ini deh, formasinya. Perkiraannya bakal kayak gimana sih formasi nanti permainan dan siapa aja nih? Dari siapa dulu ya? Dari Mas Andar dulu. Siapa Mas formasinya gimana nih? Dan sekalian Um, box score. Box score. Kayaknya sih bakal tetap pakai formasi yang lawan Next Gen kemarin, 4-1-4-1. Hmm. Kemudian pemainnya di kipernya di Gray, kemudian fullbacknya Danilo sama Cambiaso, center backnya Bremer sama Kabal, kemudian di tengahnya eh, Turam sama sorry, iya Turam. Kemudian di depannya lagi ada Locatelli sama Douglas Luiz, di sayapnya Timo Weah sama Yildiz, kemudian di depan Dusan Vlahovic. Jadi 1-4-1. Skornya bakal 2-2. Kayaknya Douglas Luiz bakal bikin gol, kemudian Dusan Vlahovic bikin gol. Oke. Gitu. Douglas Luiz dan Vlahovic. Itu doang yang namanya Iya. pulang ya. Douglas Luiz Tapi Vlahovic. skornya dua Oke. sama kayaknya. Skornya kayak 2-2 sih. Sama Karena ya. pertahanan ini emang lagi berat. Mainnya di Wanda ya, Nat? Enggak, mainnya di Swedia. Oh, di Ya, Swedia, sorry. mainnya di Swedia jam 3 sore, jadi ini prime time jam 8 waktu Jakarta. Enak banget nih buat nonton hari Minggu. Gue lagi Oh nonton iya. konser lagi jam segitu aja. Ya, gimana dong sih? Jadi kira-kira gitulah. Karena kenapa menurut gue bakal tetap kebobolan? Karena memang pertahanan Juventus lagi caur banget sih. Maksudnya Hmm. 5 gol kebobolan dalam 3 pertandingan. Makanya kenapa Juventus juga ngebet banget sama Todibo ya kita emang butuh butuh ada Mhm. pendampingan Bremer gitu. Nggak cukup Gatti ataupun Kabal jadi pendamping Bremer gitu sih kalau dari gue gitu. Itu dari Mas Andar ya. Betul. Dua, dua, dua. Ya. Ada Soalnya dua Douglas sama Luiz. formasinya 4-1-4-1. Douglas Luiz, Vlahovic. Ya, itu lagi yang Iya, diulang sama saya. Mungkin, semoga. pencetak golnya Oke, dua itu. kalau dari Mas Genta gimana Mas? Kita bahas formasinya atau line up yang akan muncul nanti. Prediksinya gimana Mas? Iya, kalau mau main serius sih eh Danilo main dari awal, main di bek kanan gitu kan, karena ini kan Mota nih kerangkanya adalah 4 back. Kalau dulu zaman Allegri misalnya main 3 back ya Danilo masih bisa jadi center back kanan gitu, tapi ini kan dibalik ke formasi apa ke posisi dia yang benar-benar awal banget itu bek kanan itu. Nah sisanya tadi Anda udah bilang ada Cambiaso, ada Bremer, ada Gatti, ada Kabal. Kabal sama Gatti mungkin akan memperebutkan posisi inti itu. Nah, di tengah gue masih lihat Locatelli masih akan dipilih, entah dia duetnya mungkin. Nah itu karena belum ada Kopenhagen, belum ada Miretti, jadi kayaknya Douglas Luiz, Locatelli sama Thuram bakal main bareng lagi 3 gitu. Nah itu akan bergantian mana yang jadi DM, mana yang jadi CM. Kemarin gue lihat kalau next game tuh agak tuker-tukeran. Pertama Thuram yang jemput bola, abis itu menit berapa Locatelli yang jemput bola, jadi akan muter lah gitu. Nah, yang menarik sekarang menurut gue Chiesa gitu, karena setelah gue kepo-kepoin IG-nya Juve gitu, dari nama-nama yang dijual emang cuma Chiesa yang diajak latihan bareng. Gue nggak tahu apa yang terjadi kemarin. Chiesa bisa comeback gitu, tapi kalau kita ngomongin Di Chilio, Kostic, Arthur, Rugani, itu nama-nama itu sih nggak ada ya di latihan tim utama Juve gitu. Jadi gue melihat Chiesa latihan, dia punya peluang untuk dibawa lawan Atletico gitu. Mungkin tetap Weah sih yang inti, tapi gue punya feeling Chiesa bakal dibawa dan dapat menit bermain gitu. Dan disitulah mungkin Chiesa bisa membuktikan gitu kan.
kalau di kiri Yildiz, depan Vlahovic. Vlahovic itu juga yang Anda bilang danger banget. Kita nggak punya cadangan yang menurut gua setara gitu ya dengan Vlahovic. Ya Vlahovic ya kita bilang setara karena dia emang stok yang paling terbaik ya, tapi belum bisa dipastikan bahwa dia bisa dijadikan harapan selama satu musim dengan kompetisi yang banyak banget kita ikuti nanti gitu kan. Jadi ya, tapi mungkin gue sedikit ada harapan ke Vlahovic kalau misal Koemaers datang, dia ada yang servis gitu. Jadi Vlahovic bisa dimanja lah nanti dengan Koemaers mungkin gitu, kayak Koemaers memanjakan Skamaka di Atlanta. Jadi mungkin itu yang dicari Vlahovic selama ini, mungkin ya, kita nggak tahu juga. Oke, kalau dari tebak skor Mas, tebak skor. Oh iya, sorry, skor. Tadi 2-2 itu menarik sih gitu. Gua sih setuju 2-2, 1-1 gitu. Walaupun harapannya ya pasti menang ya. Cuman kayaknya skor 2-2 itu menarik sih. Bisa banget terjadi sih gitu. Chiesa golin sih kayaknya. Di menit 75. Jagoannya Chiesa ya. Karena gak tau ya, gue sih sebenarnya udah tahap sedikit bicara Chiesa, gue udah tahap pasrah dia dijual sebenarnya. Tapi gue pengen dia dijual itu sedikit ada nyentil lah dikit, mungkin dia golin gitu atau dia main. Tapi ujungnya pergi ya udah, gue udah agak pasrah juga sih, walaupun harapannya mah pengen tetap. Cuman ya sebenarnya kalau mau menutup kalau mau menutup harapan sebenarnya gue sudah diajak latihan, tapi sekarang dia latihan, jadi bingung juga. Bener itu mencurigakan ya. Ya masih Mas Andar kenapa ikut latihan? No, Mas Andar kan di investor tuh jadi tahu. Ya Mas Andar, mungkin nggak sih Chiesa diajak nih, mungkin teman-teman juga nantinya juga ada yang berharap. Ya mungkin aja sih at this point ya, maksudnya. At this point, yes. At this point mungkin aja sih. Maksudnya ya kita akan melihat dia sebagai Dybala yang menghabiskan karirnya di Juventus sampai akhir kontraknya, ya tidak untuk kemungkinan. Tapi dijual nggak laku gitu. Dijual nggak laku artinya kan kayak kita bahas di video sebelumnya kan, kalau jago pasti banyak yang naksir, tapi ini masalahnya nggak laku-laku. Ini masalah jadi jago apa enggak Chiesa ini gitu kan, dia menurut teman-teman, menurut klub lain gitu, apa menurut Juventus aja jagonya itu kan nggak tahu. Yang pasti yang pasti ya dari segi finansial terlalu mahal untuk disia-siakan, untuk kan dipakai sih. Jadi kalaupun di akhirnya tidak memperpanjang kontrak buat Juventus, menurut saya sih bakal tetap main karena dia secara budget dia menghabiskan budget sekitar 23 juta selama semusim di Juventus. Jadi musim depan kalau dia nggak main, Juventus buang-buang duit 23 juta, lebih bagus dia main. Regardless dia kontraknya kayak gimana ya, most likely dia bakal main sih dibanding nama-nama lain yang secara value kecil buat Juventus. Gitu soalnya. Ya mungkin dia ujung-ujungnya mungkin Juve kalau misalnya dia akhirnya nggak pindah dan main tuh, lihat sisi positifnya aja kali ya, menambah kekuatan gitu aja kali ya. Iya harapannya. Secara rugi mah rugi Juve kan sebenarnya kan. Kata-kata rugi tuh menurut terlalu berat ya, maksudnya ruginya apa nih? Misalnya lo kalau nggak bisa jual dia semusim ke depan tapi terus kita treble, rugi nggak? Nggak rugi. Betul juga. Jadi ya rugi itu terlalu berat untuk disederhanakan. Terlalu berani ya bilang gitu ya. Iya, rugi itu susah untuk di-define gitu. Ya. Mas Andar ini selalu membuat quote-quote ya. Rugi itu terlalu apa? Iya. Terlalu berat untuk disederhanakan. Langsung jadi ini dong, di bio-nya Sonya dong, quote-nya Andar. Rugi itu terlalu berat untuk disederhanakan. Iya, begitulah kira-kira. Itu dari itu. Rugi terlalu disederhanakan. Oke. Ntar di quote ya, ntar aku pasang. Siap. Dan pastinya kita udah siap sih ya untuk melihat bagaimana performanya Juve di hari Minggu nanti. Apa kabarnya? Apakah akan menang atau seri? Cuma dua ya, menang atau seri? Iya, kita harus optimis karena kan belum terjadi. Lagi bola itu bunda, kita nggak tahu Glenn kemana nanti. Ya mana tahu Juve yang menang ya. Positif ya, enak banget ya, positif vibe. Positif vibe. Oke. Tadi Iya. Tadi kan langsung kita udah nebak skor ya, dan formasinya 2-2, terus juga 2-1. Iya, dari Mas Gentar. Tadi Mas Gentar
Apa? Mas Genta tadi skornya berapa kan? Mas Andar 2-2. Sama 2 sama juga deh. 2 sama juga ya. Oke. Ini skornya seri kalau dari narsum kita. Kalau dari teman-teman Juventus ini coba dong tebak skornya. Di Soalnya komen. dulu berapa? Dan soalnya positif 1-0. Kita menang. Oh, menang. Agak-agak susah dikit ya, tapi akhirnya menang. Mantap. Ya Mantap, kan? mantap. Kalau nggak benar kan betul. Betul. Bisa jadi, Ya kalau nggak boleh. benar betul. Ya kalau nggak benar betul bisa jadi. Ya. Boleh. Tuh recap terakhirnya tuh tadi yang Anda bilang, bisa jadi match lawan Atletico ini ada pengaruhnya mentalnya ke pertandingan pertama. Bisa jadi gitu. Karena ya Mota itu kan secara kepelatihan menurut gue udah bisa dikategorikan jenius. Cuman kalau dari segi grintanya sih mungkin belum gitu. Apakah dia sebagus Conte di ruang ganti gitu di musim lalu kan belum tentu juga gitu. Jadi kita pernah mesti lihat nih Mota nih. Kalau taktikal gue percaya banget tapi sama Mota. Tinggal masalah grintanya di Juve ini gimana nih gitu. Ya, Grinta lanjutkan. tuh apa ya? Soalnya tuh Grinta tuh kayak apa? Passion apa ya? Mungkin soalnya agak bingung Grinta. Nggak biar di Google aja ntar. Oh ya Google aja kamu katanya. Di PR. Ya. Atau ada yang mau PR. jelasin nih di Jago bawah, itu di kali ya, komen Mas. mungkin ada yang jelasin Gerinta itu Jelasin ya apa. ke Sonya. Yang bisa jelasin Sonya Grinta nanti dapat apa nih? Dapat tepuk tangan Dapat gini. senyuman Sonya. Emoticon. Oke. Di dibalas lah komennya, dibalas komennya Mas Oni. Dibalas komen Mas. Grinta. Aduh. Oke. Gimana Oke, kalau oke. prediksinya dari Juventus ini ya untuk skornya Juve nanti? Apakah 2-0, 3-0, 4-0? Ya, mana tahu kan mereka di positif lagi, kita nggak tahu. Yang pastinya sih kita tunggu gimana hasilnya di hari Minggu jam 8 malam. Kita tonton bareng ya, ngajakin kita tonton pertandingannya. Bagaimana hasilnya dan performa mereka kita saksikan bersama-sama di hari Minggu jam 8 malam ya. Juve melawan Atletico Madrid. Dan untuk tahu apa aja pembahasan menariknya nanti selesai pertandingan pasti ada hal menarik yang akan kita bahas. Untuk bisa lebih update, kalian bisa gabung sih di klubnya kita, klub. Ada membership kita, Suara Juventini. Kalian bisa gabung berlangganan dan di sana tuh akan ada narsum-narsum kita dan juga aku juga, para host di Vincent and Juve. Kita selalu update sih apa aja hal-hal terbaru seputar Juventus. Update informasi apapun ya, pertandingan, pemain, apa isu-isu terbaru semua kita bahas di sana. Dan teman-teman Juventini yang bergabung membershipnya Suara Juventini juga bisa menjadi narasumber di sini. Ya, ntar bisa ngobrol dan bahas bareng-bareng kayak gitu. Ya, bareng sama narsum kita juga, Mas Andar, Mas Genta. Kita bisa live Zoom ngobrol bahas seputar apa aja update-update seputar Juventus. Dan terima kasih banyak juga untuk teman Juventus ini yang udah nonton kita dari awal sampai akhir tanpa di skip. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung kita dan teman-teman yang baru gabung boleh dong langsung di subscribe biar nggak ketinggalan untuk konten terbaru kita terutama di Vinsare News ini ya. Dan jangan lupa kasih like-nya dan untuk komen-komen yang sudah kalian berikan akan kami baca satu-satu dan akan aku balas deh. Ya, yang menarik kita bahas ya. Oke, terima kasih banyak nih untuk narsum kita, untuk Mas Genta dan juga Mas Andar. Mohon maaf ya Makasih kalau ada juga salah Sonya. kata. Makasih. Oke. Dan teman-teman Juventus ini jangan bosan-bosan untuk nonton terus Vinsare News di Suara Juventus ini. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan semangat kita bareng-bareng menuju hari Minggu jam 8 malam. Pino, I love you. Forza Forza Juventus. Juve.